Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau menjadikan kami hamba-hamba yang berkenan selalu di hati-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk berkumpul di hadapan pada hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa memohon agar Engkau menenangkan hati dan pikiran kami. Ampuni kami jika seringkali hati kami mudah teralihkan oleh banyak hal di dalam hidup ini. Kami tidak mampu berjaga-jaga 1 jam saja di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka dan hati yang rindu untuk diajar oleh-Mu. Pakailah firman-Mu untuk menegur, menguatkan dan menuntun kami. Hidup kami semakin dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang bisa kembali melayani untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan tema tahunan kita dipanggil untuk menjadi muridnya ya. Kita telah diajak mengenal Kristus yang memanggil ya, melalui pernyataan aku adalah. Kita sudah membahasnya dalam 7 seri khotbah aku adalah. Sehingga kita memahami bahwa panggilan pemuritan itu berakar pada siapa Yesus dan karya keselamatannya ya. Itu seri yang pertama, mengenal Kristus. Kemudian kita juga sudah melalui seri murid yang diperbaharui dalam pertobatan dengan tema 7 dosa maut. Nah, tema itu menolong kita untuk melihat kondisi hati kita yang berdosa dan mengalami pembaruan oleh anugerah Kristus. Puncaknya pada Paskah kemarin ya Bapak. Nah, sekarang kita memasuki seri yang baru, seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga itu menjawab dan menghidupi panggilan Kristus. Menjawab dan menghidupi panggilan Kristus, di mana kita diajak untuk merespon panggilan itu secara nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Minggu lalu Randy sudah menyampaikan yang pertama, datanglah kepadaku semua yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat. Hari ini kita akan membahas yang kedua Bapak Ibu, ikutlah aku ya. Ikutlah aku. Nah firman Tuhan diambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 18 sampai 22. Ayatnya enggak terlalu banyak, kita baca bersama-sama ya. Saya ambil dari terjemahan baru yang kedua. 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat 2 orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, ketika menyiapkan khotbah ini saya teringat sebuah kisah nyata dari Selandia Baru. Bapak Ibu, pada tahun 2015 perusahaan BMW di Selandia Baru itu memasang sebuah iklan di surat kabar nasional ya, surat kabar nasional di New Zealand, Selandia Baru. Nah Bapak Ibu, sebenarnya hal yang biasa sebuah perusahaan itu memasang iklan dan memberikan penawaran penarik di surat kabar nasional. Masalahnya adalah ini Bapak Ibu. Masalahnya iklan itu dibuat pada tanggal 1 April Bapak Ibu. Ya, 1 April itu dikenal sebagai April Mop gitu ya. Di banyak negara barat itu dikenal sebagai April Mop. Yaitu sebuah hari di mana orang-orang tuh biasanya membuat lelucon gitu ya, atau pengumuman-pengumuman palsu gitu untuk ngeprank istilahnya gitu ya sekarang ini, ngeprank gitu Bapak Ibu. Jadi iklan itu dibuat pada tanggal 1 April 2015. Nah Bapak Ibu, karena itu apa yang diumumkan pada hari tersebut seringkali itu tidak dianggap serius oleh orang-orang gitu ya.
karena April Mop itu. Nah, mungkin Anda ingat waktu kemarin, waktu rencana kenaikan BBM gitu ya, orang sudah diumumkan bahwa nggak jadi naik BBM-nya ya, tapi orang tetap ngantri. Kenapa? Karena dia bilang 1 April takut kena prank katanya gitu ya. Nah, tapi dalam iklan itu Bapak Ibu ya, dalam iklan BMW itu, BMW menyatakan bahwa ini potongan iklan aslinya Bapak ya. BMW menyatakan bahwa orang pertama siapapun itu yang datang ke dealer mereka dengan membawa mobil lamanya dan juga menunjukkan potongan iklan tersebut akan mendapatkan sebuah mobil BMW baru secara gratis Bapak Ibu. Ya, iklannya begitu. Dia bilang siapa saja yang datang pertama kali bawa mobil lamanya, juga bawa potongan iklan di koran tersebut, akan mendapatkan sebuah mobil BMW baru gratis. Bapak Ibu, bagi banyak orang pada waktu itu, tawaran itu too good to be true gitu ya. Terlalu luar biasa untuk menjadi sebuah kenyataan gitu ya. Nah, apalagi tadi kalau kita lihat ya, iklan tadi sengaja ditulis besar-besar itu April Fool's Day Special, iklan spesial April Mop. Bapak Ibu, orang-orang pada waktu itu jadinya menganggap iklan tersebut hanya lucon dan memilih untuk tidak menanggapinya. Namun Bapak Ibu tahu, seorang wanita yang bernama Tiana Mars memutuskan untuk mempercayai undangan tersebut gitu ya. Saya membayangkan dia datang mungkin dengan penuh harapan, tetapi juga deg-degan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya dia ternyata iklan itu benar palsu, benar cuma lelucon, lalu dia datang sana malu banget. Kasihan deh lu, hari gini mau harapin mobil gratis, gak mungkin lah ya gitu. Ya, jadi dia datang mungkin dengan penuh pengharapan, tapi juga deg-degan Bapak Ibu. Kalau ternyata iklan itu bohong, dia pasti akan sangat malu sekali. Tapi dengan penuh harapan, tapi juga bercampur keraguan tersebut, dia datang ke dealer BMW itu pada pagi hari itu, ya, dengan membawa mobil lamanya dan clipping iklannya. Bapak Ibu tahu, di luar dugaan banyak orang, iklan itu ternyata benar dan BMW menepati janji mereka. Iklan itu benar-benar gitu ya Bapak Ibu, dan BMW menepati janji mereka. Tiana Mars benar-benar menerima sebuah mobil BMW baru dan membawa pulang dengan gratis Bapak Ibu. Benar-benar gratis. Wah, betapa terkejutnya orang-orang pada waktu itu gitu ya. Ketika terdengar berita itu langsung heboh Selandia Baru waktu itu ya. Heboh beritanya. Nah, betapa bersyukurnya Mars. Semuanya itu berawal dari keberaniannya untuk mempercayai dan merespon sebuah undangan yang dianggap orang lain sebagai lelucon. Mars melakukan instruksi tersebut dengan tepat. Saat dealer baru saja dibuka, dia sudah datang. Bapak Ibu tahu, bahkan diberitakan bahwa dia adalah orang yang pertama dan satu-satunya yang berani datang waktu itu ya. Jadi dia adalah satu-satunya orang yang berani menanggapi iklan tersebut dengan serius. Bapak Ibu, kisah ini menolong kita untuk melihat bahwa keputusan untuk merespon sebuah undangan itu dapat mengubah arah hidup seseorang secara total. Saya ulangi Bapak ya. Keputusan untuk merespon sebuah undangan itu dapat mengubah arah hidup orang secara total Bapak Ibu. Secara total. Tapi respon kita terhadap sebuah undangan itu hanyalah sebuah langkah awal. Kenapa saya katakan demikian? Itu karena perubahan arah hidup yang sejati itu tidak hanya terjadi karena kita menjawab undangan, ya. Tidak terjadi itu, hanya langkah awal. Karena perubahan arah hidup yang sejati itu tidak hanya terjadi ketika kita menjawab undangan, melainkan karena kita memilih untuk mengikuti pribadi yang memberikan undangan tersebut, ya. Respon kita terhadap undangan itu cuma angka awal. Tetapi perubahan yang sejati itu terjadi ketika kita memilih pribadi yang kita ikuti itu. Dan disinilah Bapak Ibu, kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan yang tidak dapat kita hindari.
siapa yang sebenarnya kita hidupi selama ini? Selama ini siapakah yang sebenarnya kita ikuti dalam hidup ini? Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Waktu saya menjalani pendidikan di Saat, seorang dosen saya itu satu kali pernah bercerita bahwa ada satu masa periode di Saat itu, hampir semua mahasiswa Saat itu khotbahnya itu gaya khotbahnya sama dengan Pak Tong, ya. Jadi intonasi suaranya, cara penekanan kata-katanya, gestur tubuhnya, semuanya itu terasa begitu mirip dengan Pendeta Tong, gitu ya, Pak Stephen Tong. Nah, Bapak Ibu, dosen saya ini menyampaikan hal itu bukan sebagai kritik, Bapak Ibu, tetapi sebagai pengamatan yang jujur terhadap kecenderungan manusia, yaitu apa? Kita mudah meniru figur yang kita kagumi, bukan? Ya, Bapak Ibu, kita mudah meniru figur yang kita kagumi, Bapak Ibu. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, saya menyadari bahwa fenomena tersebut meniru itu bukan hanya terjadi di bangku sekolah teologi ya Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita bergereja gitu, banyak hamba Tuhan maupun jemaat yang mungkin gaya berbicaranya, berpikir, bertindak itu dibentuk oleh tokoh atau pendeta yang mereka idolakan. Ya, kita menonton, mendengarkan, perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan figur yang kita anggap berpengaruh dalam hidup kita itu Bapak Ibu. Nah, fenomena ini mengungkapkan sebuah kebenaran sederhana tapi mendalam baik, yaitu apa? Siapa yang kita ikuti akan membentuk siapa diri kita. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, siapa yang kita ikuti akan membentuk siapa diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Tiana Mers tadi, kita belajar bahwa sebuah undangan memang menuntut sebuah respon. Keberaniannya untuk mempercayai dan merespon undangan tersebut membawa perubahan dalam hidupnya. Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita melangkah lebih dalam lagi. Mengikut Yesus itu bukan hanya soal merespon sebuah undangan, Bapak Ibu ya, tetapi tentang mengenali dan memilih pribadi yang memberikan undangan tersebut. Kita bukan hanya merespon undangan tersebut, tetapi juga mengenali, memilih pribadi yang memberikan undangan tersebut. Karena apa yang kita kagumi akan mempengaruhi cara kita melihat dunia, mengambil keputusan, bahkan menentukan arah hidup kita. Kita mungkin tidak terlalu menyadarinya, Bapak Ibu, tetapi setiap hari kita sedang berjalan mengikuti seseorang. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap hari kita sebenarnya sedang berjalan mengikuti seseorang, mengikuti nilai, pola pikir dan cara hidupnya yang perlahan-lahan membentuk siapa diri kita. Karena itu ketika seseorang merespon sebuah undangan, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang ia pilih untuk ikuti. Sebab pada akhirnya siapa yang kita ikuti itu akan membentuk identitas kita, menentukan arah hidup kita, dan memberi makna bagi seluruh keberadaan kita. Dan melalui Matius 4 ayat 18-22 ini kita melihat ya, Tuhan Yesus bukan hanya mengundang para murid pada zaman itu Bapak Ibu ya. Undangannya mari ikutlah aku itu juga berlaku bagi kita saat ini Bapak Ibu ya. Dia mengundang kita semua saat ini untuk mengikutinya. Yesus sang pribadi yang membentuk identitas, tujuan hidup dan arah perjalanan mereka akan membentuk juga kita saat ini. Hari ini kita akan belajar ya makna dari undangan Yesus itu, ikutlah aku. Nah, ada 3 kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dari panggilan Yesus, ikutlah aku ini. Yang pertama Bapak Ibu, mengikut Yesus itu berarti Allah memanggil kita dari kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu perhatikan ya, panggilan Yesus itu datang bukan di tempat yang dianggap rohani Bapak Ibu, tetapi di tengah rutinitas pekerjaan para nelayan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu menjumpai kita tepat di mana kita berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah saya yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat, saya sempat menyinggung mengenai tujuan, panggilan, dan tugas hidup kita ya. Purpose, calling, dan assignment. Bapak Ibu, banyak dari kita tidak menyadari tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Ya.
Banyak dari kita tidak menyadari bahwa pekerjaan yang kita jalani saat ini juga merupakan bagian dari panggilan Tuhan. Dan bagian dari tugas yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Nah Bapak Ibu, kenapa banyak orang yang tidak mengerti tujuan, panggilan dan tugas hidupnya Bapak Ibu? Salah satu penyebabnya adalah karena ini Bapak Ibu. Karena adanya dikotomi atau pemisahan antara pekerjaan yang dianggap sekuler dan pekerjaan yang dianggap rohani. Kita selalu berpikir bahwa panggilan Tuhan itu hanya berkaitan dengan pelayanan di gereja. Ya. Kita selalu berpikir bahwa kalau panggilan Tuhan itu pelayanan hamba Tuhan di gereja. Sementara pekerjaan sehari-hari tidak dipandang memiliki nilai rohani. Tapi Bapak Ibu, perikop yang kita baca ini, Tuhan Yesus menunjukkan hal yang sebaliknya. Yesus memanggil para murid itu bukan di bait Allah. Perhatikan ya, tadi perikop yang kita baca itu, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya itu bukan di bait Allah Bapak Ibu. Tetapi ketika mereka sedang menebarkan jala, sedang membereskan jala mereka, di sanalah Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa panggilan Tuhan tidak dimulai ketika kita memasuki ruang ibadah. Tetapi justru ketika kita dengan setia menjalani tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Saya ulangi Bapak Ibu. Panggilan Tuhan tidak dimulai ketika kita memasuki ruang ibadah ini Bapak Ibu. Panggilan Tuhan kepada diri kita masing-masing justru dimulai ketika kita dengan setia menjalani tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Tempat di mana kita berada saat ini, entah kita bekerja, entah kita ibu rumah tangga, bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu, melainkan bagian dari rencana Allah. Rencana Allah bagi hidup kita semua. Nah Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata begini, berkata dalam hati, loh kan bukankah para murid akhirnya meninggalkan pekerjaan mereka gitu ya? Kalau panggilan Tuhan itu dimulai dari pekerjaan mereka, bukankah para murid itu meninggalkan pekerjaan mereka, bukan? Memang benar Bapak Ibu. Tetapi yang utama yang mereka tinggalkan itu bukan sekedar profesi, melainkan cara hidup yang lama dan menjadikan Yesus itu sebagai pusat kehidupan mereka. Panggilan tersebut bersifat khusus bagi mereka sebagai rasul. Bagi sebagian besar orang percaya, mengikut Yesus itu tidak selalu berarti meninggalkan pekerjaan, tetapi selalu mengubah orientasi dan tujuan dari pekerjaan tersebut. Mengikut Yesus tidak selalu berarti bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan kita saat ini, tetapi mengikut Yesus itu mengubah orientasi dan tujuan dari pekerjaan tersebut Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak membuang latar belakang mereka, tetapi memberi makna yang baru. Memberi makna yang baru terhadap pekerjaan mereka. Nah demikian pula dengan kita Bapak Ibu. Apapun profesi kita saat ini, semuanya itu dapat menjadi sarana untuk menggenapi panggilan Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap pekerjaan yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu, dapat menjadi bentuk ibadah ketika dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, dengan demikian makna pertama dari perkataan Yesus, ikutlah aku, adalah bahwa Allah memanggil kita dari kehidupan sehari-hari. Ya. Dari kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, mengikut Yesus itu berarti mengalami transformasi identitas dan tujuan. Ya, mengalami transformasi identitas dan tujuan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nah di ayat 19 Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah Bapak Ibu perhatikan frasa atau kalimat kujadikan penjala manusia. Itu sebenarnya hendak menunjukkan pada kita bahwa mengikut Yesus itu adalah sebuah proses pembentukan. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu berbicara tentang proses pembentukan Bapak Ibu.
Perikop ini hendak menunjukkan bahwa mengikut Yesus itu adalah sebuah proses transformasi. Para murid itu tidak hanya menerima tugas baru, tapi mengalami perubahan mendasar tentang siapa mereka dan untuk apa mereka ada, mereka hidup. Identitas mereka bukan lagi didasarkan oleh pekerjaan mereka sebagai nelayan, melainkan oleh relasi mereka dengan Kristus dan keterlibatan dalam misi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya waktu itu. Banyak orang saat ini juga mendefinisikan dirinya melalui pekerjaan mereka, melalui pencapaian mereka. Bapak Ibu, kalau misalnya kita mendasarkan identitas kita pada pekerjaan atau apa yang kita lakukan, maka akibatnya gini Bapak. Ketika pekerjaan baik, kita merasa diri kita itu bernilai. Ya. Kalau kita menjadikan pekerjaan itu sebagai sumber identitas kita, maka ketika pekerjaan kita baik, kita merasa melambung tinggi, merasa bernilai. Tetapi ketika pekerjaan kita menjadi berat atau tidak sesuai harapan, maka kita akan kehilangan arah, kita akan menjadi terpuruk, menjadi kehilangan arah Bapak Ibu. Saya mengangkat isu ini Bapak Ibu, karena saya juga melihat tidak sedikit jemaat yang mengekspresikan kelelahan, kekecewaan mereka melalui keluhan tentang pekerjaan mereka. Ada yang merasa terjebak di bidang yang tidak mereka sukai, itu ya, kita bekerja di pekerjaan yang tidak kita sukai. Sementara yang lain bekerja di tempat yang mereka sukai tapi mengalami burnout. Bapak Ibu, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa pekerjaan itu sering kita jadikan sebagai sumber identitas dan makna hidup kita. Ya. Kita menjadikan pekerjaan kita itu sebagai sumber utama identitas dan makna hidup kita. Nah Bapak Ibu, panggilan Yesus menata ulang cara pandang tersebut. Identitas kita utama bukan terletak pada profesi kita, bukan pada pencapaian kita, melainkan pada siapa diri kita di dalam Kristus. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Dari identitas yang baru ini, tujuan hidup kita diarahkan, bukan lagi berpusat pada diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, tapi saya juga harus ngomong kepada Bapak Ibu, transformasi itu tidak terjadi secara instan. Perubahan itu tidak terjadi secara instan. Para murid pun mengalami kegagalan dan pergumulan, jatuh bangun. Tetapi melalui kebersamaan dengan Yesus itu mereka dibentuk secara bertahap. Karena itu Bapak Ibu, mengikut Yesus itu memerlukan kesediaan untuk menjalani proses tersebut tanpa sikap mengeluh, melainkan dengan kesadaran bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kekuatan kita ada di dalam dasar firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik akan menyelesaikannya. Kekuatan kita berasal dari Kristus sendiri, Bapak. Nah, makna kedua dari perkataan Yesus ini adalah perubahan identitas, Bapak Ibu. Perubahan identitas yang menuntun pada tujuan hidup yang baru yang dijalani melalui proses pembentukan oleh Tuhan. Mengikuti Yesus itu berarti mengizinkan Dia mengubah siapa kita dan untuk apa kita hidup. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu, ya. Kedua, panggilan Yesus, ikutlah aku. Yang pertama adalah Tuhan memanggil kita dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ya, Tuhan itu panggilan Tuhan ikutlah aku itu berbicara mengenai transformasi, ya, transformasi atau perubahan identitas kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, yang ketiga mengikut Yesus itu berarti mengikuti teladan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu Bu Esther itu sempat diskusi dengan saya gitu ya. Waktu itu kan Bu Esther ditugaskan untuk melayani sebagai pembawa cerita di perayaan Paskah Sekolah Minggu dengan tema yang mirip hari ini, ya. Temanya aku mau ikut Yesus yang hidup. Nah, Bapak Ibu, ketika kami berdiskusi itu, dalam percakapan tersebut kami berdiskusi mengenai bagaimana caranya menjelaskan makna mengikut Yesus itu secara sederhana
kepada anak-anak gitu ya. Pada anak-anak. Bu Esther sudah memikirkan beberapa aplikasi untuk anak-anak tersebut, tapi bingung kalimat transisinya gitu ya untuk masuk ke aplikasi itu. Nah Bapak Ibu, ketika kami diskusi itu, kemudian tiba-tiba saya tersadar Bapak Ibu. Sebenarnya makna mengikut Yesus itu sudah sangat-sangat jelas Bapak Ibu. Sudah sangat-sangat jelas. Mengikut Yesus itu artinya mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Mengatakan apa yang dikatakan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mengikuti Yesus itu berarti mengikuti teladannya. Melakukan apa yang ia lakukan, mengatakan apa yang ia katakan. Bapak Ibu, sudah sangat jelas sekali. Mengikuti Yesus itu artinya mengikuti teladannya. Sebagaimana seorang anak yang bukan sekedar meniru orang tuanya, tapi melihat, belajar, meneladaninya. Demikian pula seorang percaya itu bukan sekedar meniru, seperti ibu khotbah Paskah kemarin ya. Kita bukan meniru, tetapi kita dipanggil untuk menjadi seorang murid Kristus yang melihat, belajar, meneladani kehidupan gurunya. Di ayat 19 tadi berkata, mari ikutlah aku. Secara harafiah Bapak Ibu, artinya begini. Mari ikutlah aku itu artinya datanglah dan berjalanlah di belakangku Bapak Ibu. Datanglah, berjalanlah di belakangku. Kalimat ini hendak menambahkan seorang murid yang berjalan di belakang gurunya Bapak Ibu. Mengamati setiap langkah, mendengarkan setiap perkataan, meneladani seluruh cara hidupnya. Mengikut Yesus itu bukan sekedar menyetujui ajarannya, mengaku percaya dengan mulutnya. Tetapi mengikut Yesus itu artinya menjalani kehidupan yang selaras dengan apa yang ia lakukan dan apa yang ia katakan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi juga menunjukkan teladan hidup yang nyata. Ia mengasihi tanpa syarat. Ia melayani dengan kerendahan hati. Bu Esther buat aplikasi-aplikasinya gitu ya. Nah, Tuhan Yesus melakukan ini. Dia mengasihi tanpa syarat. Dia melayani dengan kerendahan hati. Dia mengampuni mereka yang bersalah. Dia taat penuh pada kehendak Bapa. Dan kita sebagai muridnya, kita harus juga belajar meneladani, mengasihi tanpa syarat, melayani dengan kerendahan hati, mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, taat penuh kepada kehendak Bapa. Karena firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, mengikuti teladan Yesus juga artinya menghadirkan karakter Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dalam keluarga, tempat kerja, dalam masyarakat. Ketika kita mengasihi sesama, menunjukkan integritas kita dalam hal pekerjaan, mengampuni, melayani dengan tulus. Sebenarnya di saat yang sama kita sedang menunjukkan kepada dunia bagaimana Kristus itu hidup. Dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Makna ketiga dari perkataan Yesus adalah panggilan untuk meneladani kehidupannya. Pemuritan yang sejati bukan hanya soal pengetahuan, pengakuan iman, tetapi tentang kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Mengikut Yesus berarti menjadikan hidup Tuhan Yesus sebagai pola bagi hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam perjalanan mengikut Yesus, kita juga menyadari bahwa tidak semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus itu mencerminkan kehidupannya dengan baik. Dalam interaksi saya dengan jemaat dan banyak orang Kristen lainnya, saya mendapati bahwa salah satu tantangan terbesar dalam mengikut Yesus itu justru datang dari sesama orang percaya. Datang dari sesama orang percaya yang tanpa sadar menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Bapak Ibu, kita mungkin pernah melihat atau mengalami perkataan yang melukai, tindakan yang tidak mencerminkan integritas, ya. Kita melihat orang-orang yang kehidupannya tidak sejalan dengan iman yang diakui.
Nah Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman seperti itu dapat menimbulkan kekecewaan. Kecewaan yang mendalam, bahkan membuat sebagian orang tuh mempertanyakan imannya. Berhenti pergi gereja, berhenti mengikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, apa kata firman Tuhan tentang hal ini, Bapak Ibu? Firman Tuhan tidak menutup mata terhadap kenyataan tersebut, melainkan menolong kita memahami bagaimana seharusnya kita memahami. Bapak Ibu, ketika kita kecewa dengan sesama orang Kristen, ketika mereka menjadi batu sandungan bagi kita, ingat Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 3 dalam versi NLT ya, New Living Translation, itu berkata begini, memang benar ada di antara mereka yang tidak setia, tetapi apakah karena mereka tidak menepati janji, Allah juga melanggar janjinya? Bapak Ibu, firman Tuhan katakan sekali-kali tidak. Kegagalan manusia tidak pernah mengurangi kemuliaan dan kebenaran Kristus. Bapak Ibu, waktu Paskah kemarin, paduan suara The Resonance itu banyak dipuji gitu ya. Wah, paduan suaranya berhasil mempersembahkan sebuah pujian yang sangat baik Bapak Ibu ya. Haleluya versi Handel gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika misalnya Bapak Ibu, satu kali misalnya, bayangkan ketika kita mendengar lagu Haleluya Handel itu, kemudian kita mendengarkan yang menyanyikan itu nyanyiinnya jangan jelek Bapak Ibu ya. Nyanyikan dengan jelek. Karya Handel yang begitu indah itu satu hari kita dengar dinyanyikan dengan jelek. Permisi tanya, apakah ketika kita mendengar orang menyanyikannya dengan jelek, itu berarti komposisi Haleluya Handel itu menjadi jelek Bapak Ibu? Apakah ketika kita melihat sesuatu yang seharusnya baik, tapi kemudian menjadi jelek, lalu kita mengecap bahwa hal itu jelek juga Bapak Ibu? Nah, seperti lagu Haleluya Handel itu, komposisinya tetap indah Bapak Ibu. Keindahannya tetap ada, terlepas dari bagaimana manusia membawakannya. Demikian juga ketika kita mengikut Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kegagalan manusia, saya ulangi, kegagalan manusia tidak pernah mengurangi kemuliaan dan kebenaran Kristus. Bapak Ibu harus perhatikan, ketika kita melihat sesama orang Kristen yang menjadi batu sandungan bagi kita, bagi banyak orang, kita harus lihat yang pertama bahwa kegagalan manusia tidak pernah mengurangi kemuliaan dan kebenaran Kristus. Kegagalan orang Kristen tersebut menjadi teladan, kemudian dia menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Itu tidak pernah mengurangi kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan juga mengajak kita melihat diri kita sendiri. Roma 2 ayat 1 dalam versi NLT juga berkata begini, mungkin engkau berkata betapa jahatnya orang-orang itu, tetapi engkau sama saja buruknya dan tidak memiliki alasan untuk membenarkan dirimu. Ketika engkau menghakimi mereka, engkau justru menghukum dirimu sendiri karena engkau melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita pun gak lebih baik dari orang yang kita nilai tersebut. Kita tidak lebih baik dari orang yang kita nilai tersebut Bapak Ibu. Di sini kita perlu jujur mengakui satu hal Bapak Ibu. Aku adalah masalah terbesarku. Akar persoalan kita seringkali bukan pertama-tama ada pada orang lain. Bukan. Tetapi pada hati kita sendiri yang masih perlu dibentuk oleh Tuhan. Karena itu ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita diingatkan untuk berkata, kamu mungkin salah, tapi aku enggak lebih baik. Kamu mungkin salah, tetapi aku tidak lebih baik. Kita mungkin menuntut orang lain hidup dalam kasih, tapi kita sendiri masih menyimpan kepahitan. Kita mengkritik ketidakjujuran orang. Kita mengkritik orang-orang Kristen yang tidak hidup dalam integritas. Tetapi Bapak Ibu, dalam banyak hal-hal kecil pun kita sebenarnya seringkali tidak sepenuhnya jujur. Kita mengharapkan kesetiaan dari orang lain, tetapi kita sendiri kerap tidak setia dalam komitmen kita kepada Tuhan. Kita sering berkata kepada orang lain, kamu munafik. Tetapi tanpa sadari,
Tanpa kita sadari kita pun kerap bersikap munafik, mengatakan satu hal tetapi melakukan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, kesadaran ini menolong kita, harusnya menolong kita untuk bersikap rendah hati, semakin bergantung pada anugerah Tuhan, bukan mencap atau menghakimi orang lain. Bapak Ibu, ketika diperhadapkan kepada orang-orang Kristen yang datang kepada saya, yang kecewa dengan saudaranya, mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Ketika Bapak Ibu konseling dengan hamba Tuhan, biasanya jawabannya apa? Sudah, gak usah lihat manusia, lihat Tuhan saja gitu ya. Sudah gak usah lihat manusia, lihat Tuhan saja. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Saya pernah diprotes seorang jemaat waktu ngomong seperti itu Bapak Ibu. Dia berkata, Pak Sur, ya gak mungkin gak lihat manusia. Yang ada di depan mata kita ya manusia. Memang kenyataannya hal itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena yang kita temui setiap hari, setiap minggu adalah manusia yang terlihat secara nyata di hadapan kita. Bapak Ibu, saya ingat seloro mama saya ya. Dia bilang kalau lagi konflik dengan orang, papasan, kita buang muka. Kita buang muka Bapak Ibu. Nanti kalau orangnya sudah lewat, ambil lagi mukanya. Ya. Bukankah kita berlaku seperti itu Bapak Ibu? Ya. Kita bertemu dengan orang yang mungkin menjadi batu sandungan bagi kita. Lalu kita membuang muka. Setelah itu kita ambil lagi muka kita. Tapi Bapak Ibu, seloro ini menggambarkan betapa nyata dan dekatnya relasi antar manusia. Sehingga kekecewaan terhadap sesama itu dapat sangat mempengaruhi hati kita. Akan tetapi Bapak Ibu, walaupun tidak mudah, tetapi itu satu-satunya jalan. Jangan lihat manusia itu satu-satunya jalan Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, mau tak mau kita harus tak lihat manusia, tanda kutip, tapi lihat Tuhan. Fokus kita dalam mengikut Yesus bukan pada manusia yang terbatas, melainkan pada Kristus yang sempurna dan setia. Fokus kita bukan pada manusia yang tidak sempurna, yang terbatas, melainkan pada Kristus yang sempurna dan setia. Nah Bapak Ibu, perenungan ini mencapai puncaknya dalam perkataan Yesus kepada Petrus. Yesus berkata kepada Petrus dalam Yohanes 21 ayat 22. Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Bapak Ibu, ayat ini merupakan panggilan yang pribadi bagi setiap kita. Apa yang terjadi dengan orang lain itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi panggilan untuk mengikut Yesus adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Saya ulangi Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan orang lain, dalam hidup orang lain, entah dia menjadi batu sandungan, entah dia benar kita yang salah, hidup orang lain itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi panggilan untuk mengikut Yesus adalah tanggung jawab kita masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak berhenti ke gereja karena Yesus, bukan, tetapi justru karena orang Kristen. Tetapi kabar baiknya adalah kegagalan manusia tidak membatalkan kesetiaan Allah, dan kelemahan orang lain seharusnya tidak boleh menghentikan langkah kita untuk mengikut Kristus. Kegagalan manusia tidak membatalkan kesetiaan Allah. Kelemahan orang lain seharusnya tidak boleh menghentikan langkah kita mengikut Kristus. Karena itu Bapak Ibu, fokus kita jangan terdistraksi, jangan terganggu. Berhenti terganggu
dan berhenti terganggu oleh bagaimana orang lain berjalan. Teruslah melangkah berjalan di jalur panggilan Anda. Pertumbuhan rohani Anda jauh lebih penting daripada terus-menerus melihat, mengevaluasi pelayanan atau kegagalan orang lain. Pertumbuhan rohani kita jauh lebih penting, Bapak Ibu, daripada terus-menerus melihat, mengevaluasi pelayanan atau kegagalan orang lain. Mari Bapak Ibu, kita tetap setia ikut Dia, berjalan di belakangnya, di tengah kehidupan sehari-hari, bersedia dibentuk dalam transformasi identitas dan tujuan kita, meneladani kehidupannya, karena itulah makna dari panggilan ikutlah Yesus. Allah memanggil kita dari kehidupan sehari-hari, Allah mengizinkan kita mengalami transformasi identitas dan tujuan hidup. Allah menolong kita mengikuti teladan hidupnya, Bapak Ibu. Mengikut Yesus berarti tetap setia berjalan di belakangnya. Bukan karena kesempurnaan manusia, tetapi karena kesetiaan Kristus yang tidak pernah. Bapak Ibu, tetapi engkau ikutlah aku. Saya, Anda, ikutlah Yesus. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan ini meneguhkan setiap hati kita untuk terus setia mengikut Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan kembali bahwa mengikut Engkau bukan sekedar menjawab undangan-Mu, tetapi memilih untuk berjalan di belakang-Mu setiap harinya. Kami mengaku seringkali kami lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat hati kami sendiri. Kami kecewa, kami terluka, bahkan kami bisa berhenti melangkah, bukan karena Engkau, tetapi karena manusia. Ampunilah kami ya Tuhan. Ajar kami untuk jujur di hadapan-Mu, bahwa seringkali masalah itu bukan di luar, tetapi dalam diri kami. Bahwa kami pun tidak lebih baik, bahwa kami pun masih perlu dibentuk. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak terjebak pada apa yang dilakukan orang lain, tetapi belajar memusatkan pandangan kami, memusatkan hidup kami kepadamu. Ketika hati kami terganggu, ketika kami ingin menyerah, ketika kami mulai membandingkan diri kami dengan orang lain, ingatkan kami akan panggilan-Mu yang sederhana tapi dalam itu. Tetapi Engkau, ikutlah aku. Bentuklah kami ya Tuhan. Di dalam keseharian kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam setiap keputusan yang kami ambil. Ubah bukan hanya apa yang kami lakukan, tapi ubah siapa kami di hadapan-Mu. Berikan kami hati yang mau terus belajar, hati yang mau dibentuk, hati yang mau tetap melangkah dengan setia berjalan mengiring Engkau, walaupun tidak selalu mudah. Kiranya hidup kami ya Tuhan mencerminkan Engkau, bukan hanya dalam kata, tapi dalam cara kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.